Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham komoditas, ada Antam, Inco, Tins, seperti itu. Kemudian ada PTBA, Adro, Indi, seperti itu. Oke, karena kita pembahasannya cukup panjang karena beberapa 6 saham, maka reviewnya akan saya buat lebih singkat ya, seperti itu. Sebelum kita masuk ke analisa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke analisa. Seperti yang kita tahu bahwa tanggal 26 November 2021 IHSG kita ini mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 2%. Buat teman-teman yang belum tahu kenapa IHSG kita ini mengalami koreksi yang cukup dalam, bisa tonton dulu video analisa IHSG kita seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke analisa saham. Yang pertama ada Antam atau Aneka Tambang. Untuk Antam sendiri tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi cukup dalam sebesar 4,10% ke level 2340. Oke, volumenya ada untuk garis EMA 50 maupun 150-nya cenderungnya sideways. MACD juga cenderung sideways ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat body candle-nya masih bertahan di EMA 50. Jadi ini bisa dikatakan belum break dari EMA 50, tetapi kalau kita lihat secara detail ini sudah menyentuh MA 150-nya di sekitar 2330 seperti itu. Walaupun belum break dari MA 150, tetapi ada potensi untuk melanjutkan ke koreksi ya. Kalau IHSG kita koreksi, maka Antam ini kemungkinan akan juga mengalami koreksi. Tetapi kenapa saya bisa masukkan ke watchlist buat teman-teman, karena garis EMA 50 ini beberapa kali bisa menahan pergerakan dari saham Antam. Seperti di sini sekali, kemudian rebound, retest kembali 2 kali, rebound ke sampai dengan resisten 2400-nya. Seperti itu, rebound 3 kali, 4 kali gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Akankah ini menjadi kelima kalinya? Jadi buat teman-teman bisa dimasukkan ke watchlist karena MA 150 ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham Antam. Kalau ditanya support terbaiknya atau support untuk konservatif yang terbaik, support kuatnya itu memang betul ada di sekitar 2240, itu di 2240 itu cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham Antam. Tetapi untuk trend line, untuk tren minornya EMA 150 ini cukup kuat karena beberapa kali sudah berhasil menahan pergerakan saham Antam. Seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa spekulasi buy di sekitar 2230-nya, seperti 2300 lah, itu bisa spekulasi buy. Untuk taking profitnya karena pergerakan IHSG-nya masih belum tentu ya, belum tetap, masih bisa kemungkinannya banyak, masih bisa panic selling berlanjut, masih bisa koreksi lebih dalam, maka saya menyarankannya lebih baik untuk short term aja, short term hingga medium term. Jadi kalau short termnya apabila menyentuh di sekitar 2380 atau 2400 bisa taking profit, seperti itu. Seperti itu untuk analisa saham Antam. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada Inco atau Vale Indonesia Tbk. Untuk saham Inco sendiri tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi sebesar 3,25%, lebih kecil ya koreksinya daripada Antam 4% ke level 4770. Untuk Inco sendiri garis MA 50 maupun 150-nya berdekatan ya di sekitar 4870, 4880 atau bisa dikatakan di sekitar 4900-an.
itu garis MA 50 maupun 150-nya body candle-nya masih menyentuh, jadi belum bisa dikatakan break dari MA 50 maupun 150. Tetapi kalau kita lihat untuk tren minornya ada support kuat di sekitar 4.720 hingga 4.700 karena sempat beberapa kali menahan pergerakan, mengalami kenaikan, retest, bertahan, melanjutkan kenaikan. Ini juga sama, retest, melanjutkan kenaikan, retest, melanjutkan kenaikan, retest, melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Jadi untuk supportnya cukup kuat di sekitar 4.700. Buat teman-teman bisa spekulasi buy di sekitar 4.700 sampai dengan 4.730. Itu masih cukup oke untuk menahan pergerakan saham Inco. Untuk garis MACD-nya masih sideways ya, volumenya masih ada seperti itu. Untuk targetnya sekali lagi, untuk target karena pergerakan range IHSG kita masih belum tentu, kemungkinan untuk tren-tren jangka pendek saja. Jadi belilah di sekitar 4.700, beli di spekulasi buy di sekitar 4.700, taking profit di sekitar 4.880, 4.900 seperti itu. Apabila misalnya masih break disertai volume, mungkin bisa taking profit di sekitar 5.000. Tetapi itu jangka yang lebih panjang ya. Untuk jangka minornya mungkin di sekitar 4.900 itu sudah bisa taking profit, memanfaatkan technical rebound-nya seperti itu. Itu untuk analisa saham Inco. Kita coba lihat broker summary-nya ya, memastikan broker summary-nya Inco untuk tanggal 26 sampai tanggal 29 cenderungnya netral ya. Belum ada distribusi masif, belum juga nggak ada akumulasi masif. Untuk tanggal 26-nya sendiri kemungkinan masih distribusi ya. Ya, distribusi tanggal 26-nya. Seperti itu. Untuk tadi saham Antam kita coba lihat ya. Tanggal 22 sama, cenderungnya netral seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada TINS, PT Timah Tbk. Untuk TINS seperti yang kita tahu tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi cukup dalam sebesar 4,76% ke level 1.600 atau level psikologis juga di 1.600 bulan, berdekatan dengan MA 50-nya di sekitar 1.590 seperti itu. Untuk MA 50 maupun 150 sudah cenderung ke atas ya, mengarah ke atas. Untuk MACD mengarah ke bawah, volume juga ada. Kita coba lihat broker summary-nya. TINS. Oke, untuk TINS sendiri ada sedikit akumulasi ya. Ada sedikit akumulasi, jadi untuk harganya kita coba lihat harganya dulu. 1.600. Oke, untuk harganya sendiri, harganya di rata-rata di sekitar 1.640, 1.630, jadi floating loss ya masihan. Sehingga kalau untuk pergerakan TINS ini selama masih bertahan di atas MA 50 bisa cukup oke ya, menandakan trennya belum patah seperti itu. Buat teman-teman bisa spekulasi buy apabila mantul atau technical rebound di sekitar MA 50-nya di sekitar 1.590 sampai dengan 1.600. Itu bisa manfaatin technical rebound karena penurunannya cukup dalam ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada PTBA.
Oke, untuk PTBA tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi sebesar 3,70% ke level 2600. Sekali lagi menyentuh level EMA 50-nya di sekitar 2600, 2590, 2600 itu ada EMA 50-nya. Sehingga untuk EMA 50-nya masih mengarah ke atas, EMA 150 juga sama masih mengarah ke atas, MACD sudah cenderung sideways. Kita lihat broker summary-nya untuk saham PTBA. Untuk PTBA ada sedikit akumulasi ya, ada akumulasi di harga rata-rata itu 2650 lah, di sekitar sini. Jadi sudah floating loss ya, juga floating loss. Jadi masih ada potensi untuk diangkat kembali minimal ke level BEP-nya di sekitar 2650 hingga 2680-an. Seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin technical rebound-nya atau TikTok gitu ya, di sekitar 2600 buy. Untuk taking profit di sekitar 2660, 2680 sampai dengan 2700. Seperti itu. Seperti itu untuk analisa saham PTBA. Kita lanjut ke saham berikutnya. Ada Adaro Energi. Untuk Adaro sendiri saya sempat analisakan untuk target taking profitnya itu di sekitar 1700, sudah menyentuh TP1, tetapi kemudian dari tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi cukup dalam sebesar 5,16% ke level 1655. Untuk Adaro sendiri menurut saya selama masih bertahan di atas EMA 50-nya atau di sekitar 1640, 1630 masih cukup oke ya untuk saham Adaro, karena garis MACD-nya masih mendekati 0 ya, masih cukup netral. Untuk EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary-nya. Adaro. Jelas ya, ada akumulasi oleh KI, MG, Aset, CC, YP di harga rata-rata 1600-1700. Sedangkan yang jual ada AK, BK, CS, PD, ZP. Kalau kita lihat yang jual ini kebanyakan asing ya. Ya, AK, BK, CS, ZP kan. Asing kebanyakan jual. Tapi kalau kita lihat asing malah cenderungnya akumulasi. Seperti itu. Oke, jadi untuk saham Adaro atau Adaro Energi ini selama masih bertahan di atas EMA 50-nya di sekitar 1640, maka hold saja saham ini karena masih ada potensi untuk minimal retest ke 1800. Tapi sekali lagi jika IHSG-nya positif ya. Kalau IHSG-nya negatif, maksudnya ada koreksi, cenderungnya berat untuk naik ke 1800. Seperti itu. Buat teman-teman sekali lagi bila bertahan di atas MA 50, hold saja saham ini karena MA 50 dengan support psikologisnya di sekitar 1600 cukup berdekatan. Jadi selama masih bertahan di MA 50 maupun 1600-nya, hold saja saham ini karena potensinya cukup oke. Ada akumulasi juga seperti itu. Kemudian harga beberapa brokernya juga masih di atas ya, 1600-an, masih cukup oke untuk entry di level sekarang. Seperti itu. Untuk saham Adaro, kita masuk ke analisa saham terakhir. Ada Indi atau Indika Energi. Untuk Indi ini sebenarnya saya cukup jarang ya untuk membahas Indi. Indi ini tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi sebesar 4,6% ke level 1655. Seperti itu. Untuk tren jangka pendeknya
minor masih sideways ya, karena masih dalam range MA50 maupun 150-nya. Seperti itu. Karena mengkerucut, maksudnya MA50-nya mengkerucut, ada potensi bahwa break dari MA50 atau 150 ya masih dalam range ini ya, cukup pendek. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman bisa spekulasi buy, tunggu di sekitar level psikologisnya atau berdekatan dengan MA 150-nya di sekitar 1600, untuk taking profit di sekitar 1700 sampai dengan MA 50-nya di 1740, itu masih cukup oke. Garis MACD sudah berpotongan, masih cenderung sideways. Kita coba lihat konfirmasi ke broker summary Indi. Untuk Indi sendiri ada distribusi ya. Distribusinya cukup masif oleh BK, CP, CC, AK, DH ini asing. Ya. Jadi untuk Indi ini distribusi asingnya cukup tinggi ya. Seperti itu. Untuk harga belinya ada yang beli ada YP, CS, RX, YU, KK. Harga rata-ratanya 1690-an. Berarti di sekitar sini. Floating loss juga. Jadi mungkin kalau misalnya ini IHSG-nya kita koreksi, bisa manfaatin spekulasi buy di 1600 untuk taking profit di 1700 sampai dengan 1740. Seperti itu untuk saham Indi. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Sampai ketemu di video selanjutnya.